Puji Tuhan, kaum dan remaja dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mungkin supaya tidak terlalu jauh-jauh di belakang, maju-maju sedikit, jangan suka belakang-belakang. Itu tempatnya suku dan suka di belakang, akhirnya kena hantam amal. Ayo jangan di posisi maju-maju sedikit ke depan untuk lebih. Saya suka kalau lebih dekat-dekat dari Allah. Kalau bisa mimbarnya menghadap ke sana, di situ lebih dekat. Sebab terbiasa di musuh dekat. Jadi kalau jauh-jauh itu rasanya gimana? Tidak jelas saya lihat, sebab menang siapa. Puji Tuhan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kaum muda remaja yang sudah mendoakan kami bisa mengikuti ibadah persekutuan tubuh Kristus di Surabaya, khususnya mendoakan istri saya semoga Tuhan masih berikan kesehatan bersama janin dalam kandungan. Sebab dokter mengatakan kalau tidak muntah-muntah boleh perjalanan jauh. Tapi kalau muntah-muntah jangan. Tuhan tolong tidak muntah-muntah saya bisa ikut ibadah persekutuan di Surabaya. Dan firman Tuhan seperti tadi Louis sudah saksikan, begitu keras, tegas, tandas dinyatakan di tengah-tengah kami yang mengikuti ibadah persekutuan, terutama yang membekas dalam kehidupan semuanya. Firman itu harus diperhatikan, tapi ada yang paling membekas. Katakan di situ, sekalipun perempuan berdosa Maria, bukan Maria, Lukas 7, perempuan yang terkenal berdosa masih bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus, asalkan dengan syarat mau merendahkan diri di kaki Tuhan, mau mengaku dosa, mau menanggalkan segala kebanggaan, mau menanggalkan semuanya untuk mengakui segala dosa dan bisa menerima Roh Kudus. Sehingga kalau ada Roh Kudus, virus-virus dosa, bakteri-bakteri dosa dimatikan, bisa hidup benar dan suci dan dipakai oleh Tuhan, dan nanti akan diangkat di awan-awan permai bertemu Yesus mempelai pria surga. Saya melihat diri saya sama dengan perempuan berdosa, tak kenal berdosa. Saya juga banyak dosa, banyak kesalahan kekurangan. Tapi kalau mau ada di kaki Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan tolong, dan Tuhan curahkan Roh-Nya memenuhi kehidupan kita. Nah, hari ini sekaligus adalah hari Pentakosta. Jadi kita memperingati hari ketuanan Roh Kudus. Kita mohon kepada Tuhan, bukan cuma sekedar kita peringati, kita beribadah melayani sekedar, tapi sampai Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan dalam kehidupan kita, menguasai, memenuhi kita sampai meluap-luap di dalam hidup kita. Nah, sebab itu mari buka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan, untuk firman. Siapa tahu sore ini semuanya, tidak terkecuali semuanya, bisa diperlukan oleh Roh Kudus. Mungkin kemarin sudah dalam ibadah doa, tadi juga kemarin ibadah raya ya dialihkan. Tadi ibadah PA, siapa tahu sudah ada yang diperlukan, ada yang baru kegerakan. Nah, sore ini tergantung kerinduan. Kalau rindu, Roh Kudus pasti dicurahkan di tengah-tengah kita. So itu mari kita sore ini kita berikan waktu yang agak panjang untuk Tuhan, daripada kita hanya melakukan yang sia-sia. Kita berikan waktu yang panjang untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca Keluaran 12, masih ayat-ayat yang sama. Keluaran 12 ayat 1 sampai 5 tentang perayaan Paskah. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersalah-salah dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah
jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Puji Tuhan. Nah, di sini titik beratnya di ayat 3 dan 4. Setiap rumah tangga harus punya seekor anak domba. Anak domba Paskah. Jadi setiap rumah tangga harus punya seekor anak domba Paskah. Sebab keselamatan tiap rumah tangga tergantung pada anak domba Paskah. Nah, sebab ini mau masuk pada tulah yang ke-10. Anak domba Paskah, orang Israel yang rumah tangga harus ambil anak domba Paskah, disembelih, darahnya harus disapukan di pintu, diambil atas, tiang kanan tiang kiri, pintu harus disapukan supaya malaikat maut tidak masuk di dalamnya. Nah, dan orang Israel bisa keluar dari Mesir selamat. Jadi setiap rumah tangga harus punya seekor anak domba Paskah, sebab keselamatan setiap rumah tangga tergantung pada anak domba Paskah. Artinya bagi kita, satu, pertama, setiap pribadi kita, lebih besar lagi setiap rumah tangga yang sudah berumah tangga, kita berdoa juga untuk keluarga kita. Jadi setiap pribadi atau setiap rumah tangga yang mau selamat harus punya Yesus sebagai juru selamat. Sama dengan harus percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi setiap pribadi, setiap rumah tangga harus percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Pohon beringin tidak bisa menyelamatkan. Patung-patung tidak bisa menyelamatkan. Orang-orang pintar, orang-orang apalagi yang terkenal tidak bisa menyelamatkan. Dia tidak perlu mau ziarah-ziarah ke kuburan orang pandai, ke kuburan orang yang berilmu, tidak usah mencari keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Hanya ada dalam Yesus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Nah, tadi kembali ke kitab Keluaran pasal 12 tadi ayat 3 dan 4. Nah, kalau daging anak domba Paskah itu terlalu banyak untuk satu keluarga, mungkin keluarganya seperti seperti saya baru suami istri lalu sembelih anak domba Paskah, terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Nah, harus dibagikan kepada tetangga yang terdekat. Nah, harus dibagikan kepada tetangganya. Artinya bagi kita, jika kita sudah menerima berkat keselamatan, nah, kita sudah percaya Yesus, menerima berkat keselamatan, nah, jangan lupa bagikan kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain, orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka percaya Yesus dan juga diselamatkan. Istri saya dari keluarganya, keluarga besar, keluarga agama lain. Nah, ayo ada yang bagikan, ada yang bersaksi berkat keselamatan, sehingga mereka bisa menerima Yesus, percaya Yesus. Ada Sandi juga di sini dari agama lain, tapi ada yang bagikan berkat keselamatan, dia bisa percaya Yesus juga menerima keselamatan. Ayo kau muda belajar untuk membagikan, bersaksi. Bersaksi kepada orang-orang yang belum selamat, bisa lewat Facebook, manfaatkan itu. Lewat mungkin ada punya Twitter,
dan lain sebagainya, medsos, manfaatkan. Banyak teman-teman yang belum percaya Yesus bersaksi kepada mereka. Kasih masuk ayat-ayat, kasih masuk petikan-petikan khotbah, supaya mereka juga percaya Yesus, mereka juga diselamatkan. Ini arti yang pertama, setiap rumah tangga harus punya seekor anak domba Paskah, sebab keselamatan tiap rumah tangga bergantung pada anak domba Paskah. Arti yang kedua, setiap pribadi atau rumah tangga yang mau menikmati keselamatan yang akan datang. Beda, tadi keselamatan percaya Yesus selamat, bertobat baptisan air selamat. Nah sekarang kita mengejar keselamatan yang akan datang, yaitu selamat dari aniaya antikris, selamat dari penghukuman Tuhan. Nah setiap pribadi, setiap rumah tangga yang mau menikmati keselamatan yang akan datang, yaitu selamat dari antikris, selamat dari penghukuman Tuhan, harus menerima pembukaan rahasia firman, sama dengan firman pengajaran yang benar, harus ditingkatkan. Nah sudah menerima penginjilan, kita sudah selamat, jadi orang selamat, tingkatkan, terima pengajaran supaya selamat akan datang, selamat dari aniaya antikris, selamat dari penghukuman Tuhan. Anak domba Paskah menunjukkan pribadi Yesus, anak domba Allah yang rela tersembelih untuk membukakan rahasia firman, sehingga kita bisa nikmati. Ayo tingkatkan. Nah setiap pribadi, ayo mau selamat. Baru gempa bumi sudah di Facebook, di apa saya baru orang sudah ketakutan. Gempa bumi, ada sampai bilang air laut sudah turun. Waduh kalau air laut turun mau tsunami. Sudah banyak yang takut. Biasanya buka lihat Facebook statusnya orang-orang di situ, cuma yang senang-senang, bahkan ada yang maki-maki. Begitu saya sudah sampai di Surabaya, Raden Saleh, saya buka lihat, semua Tuhan bohong, pray for the tenor, pray for Poso. Nah, itu baru gempa bumi 6,6 skala Richter. Nanti gempa yang besar, belum apa-apa sudah ketakutan. Nah nanti aniaya itu sudah hebat. Hukuman Tuhan nanti begitu dahsyat, 3 kali 7 penghukuman. Bukan cuma gempa bumi, banyak penghukuman yang akan menimpa dunia. Mau selamat, terima pembukaan rahasia firman. Dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 6 dan 9, baca. Wahyu 5 ayat 6 dan 9. Wahyu 5 ayat 6 dan ayat 9. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini Yesus. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di Yesus anak domba Allah rela disembelih, rela mati di kayu salib untuk membukakan rahasia firman. Nah ini, mau selamat harus terima pembukaan rahasia firman, terima firman pengajaran yang benar. Nah jangan main-main, serius, jangan main-main mendengar firman pengajaran yang benar. Nah tadi selamat percaya Yesus, kita selamat, bagikan kepada orang lain, bersaksi tentang Yesus juru selamat kepada orang lain. Nah sekarang kita sudah menerima firman pengajaran. Saya istilahkan firman pengajaran ini berkat kesempurnaan. Sudah menerima berkat kesempurnaan, ayo bagikan juga, bersaksi, bagikan, bersaksi tentang firman pengajaran yang benar kepada orang-orang yang sudah selamat. Bersaksi pengajaran, bersaksikan firman pengajaran kepada orang-orang yang sudah selamat, supaya mereka juga disucikan, diubahkan, disempurnakan, luput dari aniaya antikris, luput dari penghukuman Tuhan.
Ayo bagi, bersaksi. Nah, makanya saya bilang sama pemuda, ya, manfaatkan medsos itu untuk bagikan firman pengajaran, bagikan. Mungkin firman didapat pada kaum muda, Angelina biasa tag, tandai. Ayo bagikan lagi, share lagi, bagikan kepada orang lain, bagikan semuanya, supaya orang lain juga bisa menerima firman pengajaran, juga disucikan, disempurnakan, luput dari aniaya. Jangan dimakan sendiri. Nah, bersaksi jangan dimakan sendiri, jangan. Nah, tidak mau bersaksi berarti anak domba pas sama dengan anak domba Paskah itu dimakan sendirian. Hebat sekali. Itu kalau tidak mau bersaksi, tidak mau bersaksi tentang penginjilan, tidak mau bersaksi tentang firman pengajaran, sama dengan anak domba Paskah dimakan sendirian. Kalau dimakan sendirian bisa apa? Kolesterol rohaninya. Makan anak domba Paskah sendiri, kolesterol. Ada waktu kami ke Surabaya, ada seorang ibu yang senang sayang sama istri saya. Jadi karena dia tahu saya antara mengandung, hamil, dibelikan kepiting dua ekor, kepiting besar. Dia tidak mampu makan sendirian. Nah, bagi juga sama saya juga tidak mampu makan sendirian. Saya coba makan. Lama-lama mulai, sudah mulai alergi, gatal-gatal. Dia tidak habis. Padahal lumayan kepiting, jarang-jarang makan kepiting. Kepiting bukan kepiting yang seperti di dalam poso, yang besar-besar. Cangkangnya satu besar-besar. Saya bayangkan kalau dia masih hidup dijepit saya, besar-besar makan. Nah, ini sama juga, kalau tidak mau bersaksi berarti makan anak domba Paskah sendirian, makan sendiri. Kolesterol rohani, bisa mati rohani. Bersaksi itu merupakan tanda bahwa kita hidup dalam kelimpahan firman. Bersaksi, saya ulangi, bersaksi adalah tanda bahwa kita hidup dalam kelimpahan firman dan kita selamat. Ada jaminan keselamatan. Bersaksi adalah tanda kita hidup dalam kelimpahan dan ada jaminan keselamatan. Makanya kamu muda, jangan malu bersaksi ya. Kalau dibuka ruang kesaksian, belajar bersaksi. Saksikan firman pengajaran. Nah, kalau bersaksi di sini karena sudah sama-sama pengajaran, jangan bersaksi penginjilan di sini. Saksikan firman pengajaran yang sudah menjadi pengalaman hidup. Nah, itu disaksikan. Jangan makan sendirian. Mungkin saya dulu begini. Karena pengajaran saya diubahkan, sederhana saja. Saksikan. Bukti kita hidup dalam kelimpahan firman dan kita ada jaminan keselamatan. Kalau tidak mau bersaksi, berarti dia hidup dalam kekurangan dan diragukan keselamatannya. Saya ulangi, kalau tidak mau bersaksi berarti hidup dalam kekurangan firman, bahkan mungkin tidak ada firman dalam dirinya dan diragukan keselamatannya. Tanda tanya, selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Biar gak mungkin tidur saja. Kalau memang itu, kalau kita minimal itu menjaga lindungi. Nah itu tidak ragu. Selama saya lihat di internet, sampai orang-orang di rumah sakit Poso itu lantai 2 dikasih turun semua, turun tidur di teras. Saking takutnya manusia, saking takut. Saya telepon jemaat, bagaimana gitu. Terus bagaimana keadaan? Baik, kami baik, tenang. Nah, ini jangan ragu keselamatan saya. Buktikan ada kelimpahan firman. Bersaksi itu bagaimana? Bersaksi bisa lewat perkataan. Itu mungkin tidak pasti tidak tahu bersaksi dengan kata-kata. Kalau bersaksi tak putar-putar dari A ke B sampai C, mulai lagi ke D, sampai apalagi bersaksi A, B, Z, kembali C, E, O, tak putar-putar, bingung orang ini
bersaksi lewat keubatan hidup yang sudah dikerjakan oleh firman pengajaran yang benar. Bersaksi lewat perbuatan sikap hidup kita yang sudah disucikan, diubahkan oleh firman pengajaran yang benar. Nah, bersaksi. Mungkin dulu keluar tidak pernah izin, tidak tahu kemana, tiba-tiba subuh baru pulang. Orang tua sudah tidur. Nah, sekarang keluar sudah bisa pamit, kasih tahu dengan jelas saya mau ke sini dan sekian lama saya keluar, pulang, segera pulang, waktunya pulang, tidak sampai jauh malam, tidak sampai subuh. Nah, itu sudah jadi kesaksian. Sudah jadi kesaksian. Ya, kalau udah jangan manfaatkan ini pastori untuk lari dari rumah. Oh, supaya bebas saya ke pastori, orang tua tidak tahu. Oh, Pak Ino di kamar belakang, jadi saya bisa keluar ke sana kemari. Oh, jangan. Itu tidak ada kesaksian itu. Nah, diragukan keselamatannya. Diragukan. Belajar bersaksi. Lewat sikap itu sudah dibaharui. Pulang kalau muda, kalau memang mau latihan musik, kasih tahu orang tua, saya mau latihan musik. Pulangnya agak lambat. Yang gila latihan musik keluyuran kemana-mana. Pulang terlambat. Orang tua telepon tidak ada. Selalu saya ada di telepon. Halo Andri, sudah di mana? Sudah di Malusu. Beri anakku. Mana anak saya? Memangnya saya yang menjaga. Saya babysitternya. Sudah besar, tinggal sama dia sudah besar. Saya di telepon. Mana anak saya? Kalau saya tahu, oh lagi latihan musik. Oh iya, bagus. Padahal mana? Aduh, tidak tahu, tadi di gereja tidak ada. Oh, saya lagi jadi gereja juga. Berdoa lagi Tuhan, tolong mana ini si A, mana ini si B, sudah hilang. Belajar kesaksian dari yang sederhana-sederhana. Seperti 7 anak Yitro, pulang cepat jadi kesaksian. Nah, itu cuma pulang cepat sudah jadi kesaksian. Ya, sekali lagi, saya bilang jangan manfaatkan ini pastori untuk lari dari rumah tanpa sebutan orang tua supaya bebas kesana kemari. Jadi jangan. Di sini sudah makan ayam awal lalu kesana kemari keluyuran. Oh, hati-hati. Dulu waktu saya masih bekerja ada juga seperti itu. Jadi dia bilang, oh Andri, saya mau datang ini pastori, mau ketemu sama si A karena dia tinggal di pastori. Oh sudah jam 9 ini tidak usah juga. Saya lakukan, jangan. Sudah jam 9 tidak harus. Oh. Nah itu dengar. Jangan. Nah ini masih penting, masih pamit. Ada yang sembunyi. Jangan. Kami di malam juga diajar seperti itu. Jangan seperti itu. Saya dulu waktu masih apel, wakuncar, dimarah kalau lebih dari 2 jam sama Umi. Mau ngomong apa 2 jam lebih? Mereka apa yang diomongin? Tidak usah lama-lama. Iya Om. Dengar. Nah ini ayo belajar bersaksi lewat perilaku keubahan hidup kita. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai ayat 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Kamu harus bersaksi. Nah itu garis bawah itu. Kamu juga harus bersaksi. Jadi bersaksi ini suatu keharusan, kewajiban. Ayo kamu jangan malu. Ini suatu keharusan, suatu kewajiban. Tadi saya sudah bilang kalau tidak bisa dengan kata-kata, ayo lewat perubahan hidup, perilaku sudah berubah. Orang tua tidak lagi mau tunggu di depan pintu, tunggu anak pulang. Begitu buka pintu kamar, sudah pakai selimut, jam segini dia sudah ada di rumah. Kesaksian. Daripada buka, mana sudah hilang. Telepon
dikasih mati telepon. Wah, tidak jadi kesaksian. Bersaksi lewat perkataan, lewat suatu keharusan, kewajiban. Nah, karena ini suatu keharusan, suatu kewajiban. Nah, tadi bersaksi itu didorong oleh kuasa Roh Kudus. Bersaksi didorong oleh kuasa Roh Kudus. Nah, karena bersaksi itu suatu keharusan, suatu kewajiban, maka kita harus mutlak dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, masuk tentang ketuhanan Roh Kudus. Hari ini bicara tentang ketuhanan Roh Kudus. Nah, harus. Saya ulangi, karena bersaksi itu merupakan suatu kewajiban dan bersaksi yang benar didorong oleh Roh Kudus, maka kita harus mutlak dipenuhkan Roh Kudus. Harus. Bukan tidak bisa ditawar-tawar. Oh, tidak usah diperlukan, tidak usah. Harus mutlak ada Roh Kudus. Bergumul, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus. Tadi lagu kita dari awal sampai akhir dominan lagu minta Roh Kudus. Kirilah perjanjian Roh Kudus tercurah. Minta Roh Kudus, minta sama Tuhan. Harus ada Roh Kudus. Sebab orang yang kalau tidak mau bersaksi, kalau tidak mau bersaksi, berarti kita tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus sama dengan tanah yang kering. Nah, jadi kalau tidak mau bersaksi, lewat perkataan tidak mau, lewat sikap hidup sehari-hari tidak ada kesaksian, berarti tanpa Roh Kudus. Kering, tanah yang kering, rohani yang kering, tanah yang kering, dengan rohani yang kering. Contoh dalam Alkitab, perempuan Samaria. Kering ini berarti tidak puas. Kering ini sama dengan haus. Kering tidak puas dengan haus, itu kering. Sebagai contoh, perempuan Samaria. Coba lihat bagaimana keadaan perempuan Samaria. Oh, dia kering, rohaninya haus, kering, tidak puas. Baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai ayat 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, perempuan ini mengaku dia haus, berarti kering rohaninya, tidak pernah puas. Haus, kering rohani, tidak pernah puas. Nah, sekarang praktek kering rohani, praktek tidak pernah puas. Kalau kamu udah belajar, kita lihat di sini prakteknya. Jangan sampai ada dalam diri kita praktek kering rohani, praktek haus tidak pernah puas. Yang pertama, ayat 9, Yohanes 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Praktek yang pertama, ada kepahitan hati. Nah, ini praktek kering, tidak pernah puas. Selalu ada kepahitan hati. Kebencian termasuk pahitan hati, kebencian, amarah, dendam, dan sebagainya. Nah, itu orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi, tidak bergaul. Makanya waktu Yesus minta air, masa kamu orang Yahudi meminta air sama saya orang Samaria? Nah, ini ada kepahitan hati, ada kebencian, dendam. Kamu periksa
Mungkin dalam rumah tangga, pahit hati sama orang tua, benci sama orang tua, dendam sama orang tua, dendam sama saudara juga, kadang benci dendam, pahit hati sama saudara. Di dalam rumah tangga selalu bertengkar, kakak adik bertengkar terus tidak habis. Bangun tidur sudah bertengkar gara-gara tidak dapat selimut. Terus bertengkar. Nah, ini berarti kering, rohani kering. Di gereja juga pahit hati sama sesama pelayan, sesama kaum muda, benci, dendam. Wah, tunggu nanti di tikungan kita dapat. Oh, saya ketemu di sana, oh saya sikat. Dendam, tunggu motornya saya kasih kempes banyak. Wow, dendam, pahit hati. Sampai keluar dari perkataan kan, ini perempuan Samaria ini berkata dengan Yesus, sedang berkata dengan Yesus. Keluar dari perkataan yang menyakiti hati, perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu sudah kering. Ayo, kalau udah jangan. Tidak usah saling menjelekkan, saling memfitnah, menggosipkan. Nah, itu sudah kering. Apalagi kalau hamba Tuhan seperti itu kering, betul kering. Makanya waktu saya mulai di satu tempat, saya bilang sama jemaat di situ, stop bicara kekurangan jemaat. Stop, tidak usah. Saya juga banyak kekurangan. Besok saya yang akan cerita kekurangan. Stop, jangan cerita kekurangan. Nah, kering, rohani kering. Nah, yang kedua, praktek kering rohani kedua, ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dan perempuan Samaria 5 kali kawin cerai, yang ke-6 kumpul kebo. Artinya bagi kita sekarang, praktek yang kedua, praktek kering rohani, jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan dosa mengawinkan, dosa seks dengan berbagai bentuk. Nah, ini sudah kering. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Kau udah belajar merokok, minum minuman keras, narkoba. Nah, ini sudah kering orang. Waktu ibadah apa ya? Di sini selesai ibadah, saya datang ketemu salaman sama satu kaum muda. Untung bukan kaum muda di sini. Kalau kaum muda di sini sudah saya tarik dari itu salaman. Menyengat sekali bau rokok saya. Bau rokok. Sudah kering. Sampai melakukan dosa kenajisan, dosa seks dengan berbagai macam bentuknya. Seks pada diri sendiri, seks dengan lawan jenis yang bukan suami istri sah. Atau dengan, sekarang lebih lagi sesama jenis, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tadi yang bersaksi baru datang beberapa jam sudah digoda dengan kenajisan. Dia tidak cerita sama saya. Itu di kota besar seperti itu. Tidak usah di kota besar, di Tendena juga sudah luar biasa ya. Dosa kenajisan luar biasa. Itu tanda tidak puas, bukti tidak ada kepuasan. Kering rohani, kering. Nah, siapa perempuan Samaria? Nah, kita lihat tadi kalau baca di ayat yang ke-7, nah, perempuan Samaria ini datang menimba air di sumur penggembalaan. Nah, 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Nah, dia datang menimba air di sumur penggembalaan. Jadi perempuan Samaria ini menunjukkan kehidupan yang sudah tergembala. Dahsyat ini, sudah tergembala, bisa kering rohani. Kau udah hati-hati.
Termasuk saya sebagai gembala, hati-hati, sudah tergembala masih bisa kering rohani, haus, jauh dalam dosa. Tadi dosa kenajisan itu termasuk juga dari segi berpakaian. Hati-hati kalau muda, terutama yang perempuan nih. Berpakaianlah yang pantas, yang sopan. Apalagi yang berukor, semua pelayan, singer, semua pelayan, pakaian pantas yang sopan. Pakaian itu untuk menutupi daging ketelanjangan. Jangan berpakaian mengumbar ketelanjangan. Orang sana yang mengumbar aurat. Malu kita dengan agama lain. Mereka kalau beribadah tutup semua. Sekarang di gereja ibadah buka-bukaan. Lo apa-apaan ini? Saya sampai ngeling-ngeling kepala, sampai pelayan akhirnya ribet sendiri. Mau naik nyanyi gini-gini dulu. Jalan mau naik di tangga gini, siapa suruh? Duduk juga ribet sendiri. Cari kain, sudah tarik, siapa suruh? Ya terlalu pendek, dia duduk tak angkat. Ini kenajisan, tidak puas. Nah istri saya selalu nasihatin, termasuk kalau dia baru duduk, watch your seat. Supaya orang lain tidak tahu kalau saya bilang, lihat perhatikan duduk. Nah jangan sampai mengumbar kenajisan. Ya semoga di sini kaum mudi remaja loteri, jaga penampilan. Jaga, jangan baju yang belum selesai dijahit dipakai, robek di sini, tapi di sini ada lagi. Gimana di baju? Di sini robek, di sini robek. Jadi angkat tangan bodoh. Wah gimana? Iya kalau pakai deodoran. Ayo belajar, ini contoh-contoh. Jangan sampai ada kenajisan. Nah itu keren. Nah ini perempuan sama lain kehidupan yang tergembala. Kenapa bisa kering? Pertanyaannya, mengapa bisa kering? Sudah tergembala bisa kering. Jawaban pertama, ayat 11-12. Ayat 11-12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Kalau disimpulkan ayat 11 dan 12 ini, tergembala hanya karena melihat figur manusia. Apakah engkau lebih besar dari Yakub? Bangga dengan Yakub. Tergembala hanya melihat figur manusia. Misalnya karena orang tuanya. Gembala itu orang tuanya yang masih tergembala di situ. Sekalipun orang tuanya sudah tidak jelas kehabisannya, situ tergembala. Oh karena keluarga ya tergembala di situ. Sekalipun tidak jelas kehabisannya, ya sudah dia manusia. Jangan. Saya bilang sama jemaat di Penusuk, kalau opa di sini tidak betul lagi pengajarannya, tidak jelas kehabisan, saya tidak mau. Tidak mau datang. Makanya kalau saya rasa ada sesuatu yang kok beda ya, ada sesuatu yang aneh, saya langsung tanya, Papa kenapa begini? Oh ini, itu hikmat dari gembala. Oh saya mengerti. Tapi kalau sudah pengajaran sudah beda, saya tidak mau. Saya tidak mau datang di sini. Termasuk juga di mana? Bukan karena lihat Wijaya. Kalau tidak jelas lagi bisa tidak benar lagi pengajaran, saya tidak mau itu. Saya tidak mau. Saya pernah dibilang sama mama saya bilang, ikuti saja di sana studi satu tempat ikut. Saya tak bisa tidak jelas, saya tidak mau. Saya tidak mau. Yang tergembala jangan melihat manusianya, figur manusia. Itu karena sungkan. Nah ini banyak juga sungkan. Sudah diajak-ajak, dijemput lagi, ya saya datang tergembala. Sekalipun pengajaran sudah beda, paksakan di situ. Nah ini kering, sungkan. Atau karena pacar,
Oh, pacar saya di sana. Bagaimana kalau saya tidak ke sana? Oh, ini pacar saya perjuangkan dengan luar biasa. Nah, cuma dia satu-satunya di dunia ini yang mau sama saya. Karena pacar paksa itu, keren. Nah, yuk tergembala bukan karena melihat figur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sama dengan tergembala hanya melihat dan mencari perkara-perkara jasmani. Keren. Tergembala hanya melihat dan mencari perkara-perkara jasmani. Kalau dulu mungkin datang karena pacar, nah sekarang sudah dengar firman mengerti, sudah tidak lagi. Kalau dia jodohku tetap lanjut. Kalau memang bukan jodohku tidak apa-apa, yang penting saya tetap tergembala dalam pengajaran. Nah, itu yang betul. Jangan begitu putus juga dengan penggembalaan yang benar aja. Ya, jangan gampang-gampang tinggalkan pengajaran cuma karena jodoh. Nah, yang tergembala hanya karena melihat dan mencari perkara-perkara jasmani. Penyebab yang kedua, mengapa bisa kering? Nah, tadi waktu Yesus belum datang ke tepi sumur, belum berkata-kata, bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, keadaannya betul-betul najis, keadaan najis, tidak puas, kering. Nah, begitu Yesus datang di tepi sumur penggembalaan, bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, nah keadaannya dipulihkan. Jadi tolong, Yesus menunjukkan firman pengajaran. Jadi waktu tanpa Yesus, perempuan ini tetap najis. Waktu sudah ada Yesus, perempuan ini ditolong. Jadi kalau disimpulkan, penyebabnya kedua, tergembala tanpa firman pengajaran yang benar. Tergembala tanpa firman pengajaran yang benar. Kalau sudah tahu tidak ada pengajaran di situ, jangan paksa diri tergembala, nanti kering. Tapi sebaliknya, sudah ada firman pengajaran di dalam penggembalaan, tapi tidak ditanggapi, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, sama juga kering. Nah, di sini tergembala atau mudah tergembala langkah 24 GPT terus menerus. Tidak bisa kita mungkiri, ada pengajaran. Tapi kalau tidak ditanggapi, tidak diperhatikan, sama kering. Dengar firman main-main, dengar firman ngantuk-ngantuk, ya kering. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi. Nah, orang yang kering rohani sudah dekat pada pembakaran di neraka. Sudah dekat api pembakaran di neraka. Orang yang kering tidak puas, tidak cukup, merasa tidak puas, tidak cukup, kering rohani, dia sudah dekat dengan api pembakaran di neraka. Amsal pasal yang ke-30. Amsal 30. Karena tadi pujiannya agak lama, dan mengapa firman juga agak panjang kali ini. Yuk, sebab jangan sampai kita kering, termasuk saya. Amsal 30 ayat 15-16, atau langsung saja ayat 16. Ayat 16. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi api itu tidak pernah berkata cukup. Nah, orang yang sudah kering, yang tidak puas, tidak pernah puas, kering, orang tidak pernah berkata cukup, arahnya ke sana, sudah dekat api pembakaran di neraka. Ayo, kau udah termasuk saya, udah ibadah di di Ballroom Square, Surabaya, ibadah pertama dan ibadah ketiga, pembina bicara tentang Roh Kudus, diberikan kesempatan altar Paul Steinman
Saya menjerit pada Tuhan, saya ini orangnya yang masih banyak dosa, masih kering. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Jangan sampai saya kering, jangan sampai Roh Kudus yang ada di dalam ini padam. Jaga terus. Nah, sudah dekat. Tuhan tidak ingin, tapi puji syukur. Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak mau manusia ciptaannya kering rohani dan binasa. Dia tidak mau. Dia tidak mau kita yang sudah melayani, yang sudah tergembala kering rohani dan binasa. Sebab itu, hari Pentakosta, Tuhan mau mencurahkan air Roh Kudus di tanah yang kering. Tuhan mau mencurahkan air Roh Kudus di tanah yang kering atas kehidupan yang kering rohani. Mungkin kita datang dalam keadaan sudah kering, perkataan kering, perbuatan pun hidup dalam dosa, najis, kotor, sampai dalam hati pikiran pun terbalik. Hati pikiran kering, tidak kering, dosa di dalam, dosa, semuanya dosa, pandangan dosa, sudah dekat pada api pembakaran. Sore ini Tuhan masih mau mencurahkan Rohnya kepada kita, Roh Kudus kepada kita. Nah, proses pencurahan. Yesaya 44 dulu, baca dulu. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Proses pencurahan Roh Kudus dari pihak Tuhan, Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 4 ayat 7. Ini proses pencurahan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dari pihak Tuhan, berilah aku minum. Berilah aku minum berarti sama dengan Yesus haus. Yesus haus. Ini menunjukkan pengalaman kematian Yesus di kayu salib. Menjelang Yesus mau menyerahkan nyawanya, dia berseru, aku haus. Catat saja dalam Yohanes 19 ayat 28. Dia berseru, aku haus. Ini menunjukkan pengalaman Yesus di kayu salib, pengalaman kematian Yesus di kayu salib. Jadi dari pihak Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus, Yesus harus mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga, kita tetap kehidupan yang kering, tanah yang kering, yang dekat dengan pembakaran. Sehebat apapun kau muda, tanpa Roh Kudus kering. Biar tidak kamu nilainya tinggi. Saya ketemu dengan ponakan saya dari Bali. Dia sebelum ketemu dia telepon, saya punya nilai matematika tinggi berapa? 90. Tidak 100. Tapi saya nggak tinggi di kelas. Puji Tuhan. Nah, mungkin secara pengetahuan, hebat, pintar. Tapi kalau tanpa Roh Kudus kering, jika Yesus tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, mau apa? Mau bangga? Kau muda mau sombong apa? Mau menyombongkan ijazah tanpa Roh Kudus, ya ada gunanya dekat dengan api pembakaran. Punya kekayaan, mau banggakan kekayaan orang tua tanpa Roh Kudus, dekat dengan api pembakaran. Buat apa? Ganteng cantik tanpa Roh Kudus, dekat dengan api pembakaran. Yesus harus mati. Dia mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dari pihak kita, Yohanes 4 ayat 15, baca kembali. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu
positif. Tadi kita belajar haus di sini secara negatif, yaitu tidak pernah puas. Nah, sekarang mengaku haus secara positif sama dengan punya kerinduan mendalam, punya kerinduan besar untuk menerima Roh Kudus. Ayo kamu muda, milikilah kerinduan besar, kerinduan mendalam untuk menerima Roh Kudus. Jangan sepi-sepi penyembahan, santai beribadah, hidup menyenangkan daging, tidak punya kerinduan. Mau apa nanti dekat dengan api pembakaran? Punya kerinduan mendalam, kerinduan yang besar untuk menerima Roh Kudus. Kesaksian saya, berkali-kali saya ikut ibadah kepenuhan Roh Kudus di malam, tapi belum pernah datang. Satu kali ikut belum, dua kali kegerakan, deras ada kegerakan, tapi belum. Sampai sudah melulus lebih ikut ada ibadah kepenuhan Roh Kudus waktu itu. Nah, tapi karena tidak ada yang main musik, pemain bass tidak datang, akhirnya saya main bass. Wah, sedih hati saya, merinding dipenuhkan. Bagaimana mau main bass cari kepenuhan? Nah, saya tidak putus asa. Selesai ibadah, saya naik di lantai 3, selesaikan tugas-tugas dulu sebagai siswa tidak. Baru saya naik di lantai 3 di gereja. Saya menyembah, cari kepenuhan. Belum, baru sampai bergerak. Belum, tapi saya tidak putus asa, terus. Nanti di sini setelah jadi pengerja, sambil membersihkan gereja, hati saya berkata, Tuhan, saya butuh Roh Kudus, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi dosa, Tuhan. Saya berlutut di belakang mimbarnya, di belakang drum, menyembah. Tidak lama langsung dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak perlu sampai terlibat bersama kemarin. Makanya kalau Roh Kudus masuk, jangan dilawan. Kalau terbanting-banting, terlempar ke sana itu karena dagingnya melawan. Roh Kudus itu roh penurut, turuti saja. Dia usah dilawan. Taruh sampai bangun sampai mulutnya di lantai berdarah ini, ada sampai karena dagingnya melawan. Turuti saja. Saya tidak perlu coba kalau saya banting-banting, hancur beneran. Bocor di beneran. Sedang berlutut dengan kehadiran Tuhan. Saya beri, haleluya, tidak lama perut seperti dikocok, langsung berbahasa. Kalanya engkau yang biar Tuhan berbiasa, pendengar seperti main-main. Ayo punya kerinduan. Bukti bahwa kita punya kerinduan. Apa bukti? Belajar dari perempuan Samaria. Dua bukti sini, dua saja. Tidak usah banyak, dua saja. Punya kerinduan Roh Kudus. Kaum muda, kalau bukti ada Roh Kudus, mau bukti merindu dipenuhkan Roh Kudus. Ayo perhatikan ini, dua contoh, dua bukti. Yang pertama ayat 16 sampai 18, ayat 16 sampai 18 Yohanes 4. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bukti yang pertama, mau menerima teguran firman pengajar yang menunjuk dosa, kesalahan, sampai yang disembunyi di dalam hati dan pikiran. Mau menerima teguran, ditegur. Panggil suamimu, oh tidak ada suamimu. Betul, kamu sudah menikah 5 kali kawin cerai. Yang sekarang kumpul kebohongan, ditegur dengan keras. Mau menerima teguran firman pengajaran keras yang menunjuk dosa sampai tersembunyi dalam hati dan pikiran, sehingga bisa diakui, bisa kita akui kepada Tuhan, kepada sesama. Maka Tuhan begitu dengar teguran, oh Tuhan saya ini Tuhan, ampuni saya orang berdosa, ampuni, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama sesama. Darah Yesus mengampuni, darah Yesus menghapus dosa, hati menjadi damai sejahtera. Nah, Roh Kudus akan dicurahkan di situ. Kalau hati damai, Roh Kudus turun.
Coba baca dalam Kisah Rasul 1. Di situ waktu Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus, Tuhan bilang sama murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu kota damai. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, sekarang kalau itu ada hati damai. Terima teguran firman. Sekalipun keras, tujuh dosa akui kepada Tuhan, akui kepada sesama. Darah Yesus mengampuni, menghapus dosa. Nah, kalau ada orang mengaku kepada kita, ya beri pengampunan, ampuni dan lupakan dosanya. Nah, tidak. Jangan diungkit-ungkit. Jangan kalau kita simpan kepahitan hati. Oh, ternyata kamu ini selama ini kelihatan manis, ternyata di belakang begitu menusuk dari belakang. Oh, padahal dia sudah minta ampun, sudah menangis, ampuni saya. Oh, kita malah bentak-bentak. Wah, tidak ada Roh Kudus itu. Kau udah tidak hanya kita minta ampun, atau orang tua kalau sudah terlanjur marah, sudah terlanjur mungkin hajar, lalu datang, Papa minta ampun ya nak, tadi Papa sudah kelewatan, Mama minta ampun ya nak. Oh, memang Papa mau saya mati saja. Oh, bagaimana mau dipenuhkan Roh Kudus? Terlalu saya dendam sama orang tua saya, makanya Roh Kudus tidak datang karena dendam. Untuk diselesaikan semua, Roh Kudus dicurah. Saya ingat dulu kalau Papa habis pukul, dalam hati saya enaknya, habis pukul datang kasih kacang goreng. Memangnya bisa menyembuhkan bilur-bilur yang kacang goreng. Dalam hati saya enaknya. Habis dari sudah menangis, datang, ini kacang, makan. Gimana mau nikmati lagi? Bagaimana mau bisa menikmati? Makanya saya dendam sama orang tua. Sepertinya saya diperlakukan tidak adil. Menurut mentang-mentang saya kulit hitam, yang lain putih, saya dibikin seperti itu. Kalau salah saya dihajar, yang lain tidak terlalu, saya yang paling banyak. Ya dendam. Makanya Roh Kudus tidak datang. Biar menyembah jungkir balik Roh Kudus dan karena hati dendam. Setelah semua diselesaikan, berdamaikan, mau melupakan, sudah damai. Hati damai, Roh Kudus dicurah. Ini bukti pertama. Ayo kalau merindu ada Roh Kudus, sore ini mungkin ada kepahitan hati pada sesama, selesaikan. Dengan orang tua pun nanti saya pulang, saya mau selesaikan. Saya tidak mau. Saya kering, semua sudah dekat api membakar. Saya mau selesaikan semua. Dengan saudara-saudara selesaikan. Roh Kudus dicurahkan. Bukti yang kedua, punya kerinduan. Ayat yang ke-23 sampai 26. Ayat 23 sampai 26. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lompat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang kedua, bukti kedua, memandang Yesus dan berkata-kata dengan Yesus sama dengan tekun dalam doa penyembahan. Ini kaitannya dengan penyembahan. Ayat 23 sampai 26. Mata melihat Yesus, memandang Yesus, mulut berkata-kata dengan Yesus. Sama dengan tekun berdoa menyembah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mau menerima teguran firman pengajaran yang keras, mau menyelesaikan dosa, hati damai, kemudian mau tekun dalam doa penyembahan kepada Tuhan, itu sama dengan sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan, seperti permukaan air titik nol. Saya ulangi, kalau sudah mau menerima teguran firman pengajaran yang benar, yang keras, mau menyelesaikan dosa, kemudian mau tekun berdoa menyembah, itu sama dengan sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan, seperti permukaan air titik nol. Maka Roh Kudus dicurahkan
memenuhi kehidupan kita sekalian. Ayat terakhir, Kejadian pasal 1, Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Perhatikan, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sore ini kamu udah terima kekurangan firman, selesaikan dosa. Apa yang mengganjal dalam hati, selesaikan semua, selesaikan kepada Tuhan, selesaikan kepada sama. Tekun berdoa menyembah. Kalau sore ini belum, terus berdoa menyembah, terus berdoa menyembah. Seperti ibu hamil, tekun mengandung sampai melahirkan. Terus, jangan paksa Tuhan, tekun saja berdoa. Kalau paksa itu seperti ibu hamil paksakan melahirkan, masih 1 bulan sudah dipaksa keluar, tapi kalau udah keluar darah, tidak ada wujudnya. Jangan berdoa sewajarnya. Terima firman, selesaikan dosa. Sudah, sederhana. Terima firman, selesaikan dosa. Tekun dalam doa menyembah. Terima firman, selesaikan dosa lagi. Tekun dalam doa, terus Roh Kudus dicurahkan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, dia pelayanan akan semakin meningkat, semakin bergairah dalam melayani Tuhan, semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Dan pada akhirnya firman dan Roh Kudus menjadi 2 sayap burung nasar yang besar bagi kita, menyingkirkan kita kepada gurun jauh dari antikris dan membawa kita terbang ke awan-awan bertemu Yesus mempelai pria surga. Tergantung dari Tuhan. Sore ini tergantung dari siapa yang merindu, Roh Kudus pasti dicurahkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, sudah dekat pembakaran. Kalau tidak merindu, ya sudah dekat pembakaran. Yang merindu, Roh Kudus dicurahkan. Kita jauh dari api pembakaran, dekat dengan tahta surga, tahta Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh